ditentang. Jadi kayak apa? Menanun sensei kam hajar lagi orang. Enggak kayak harap dipakai. Mangal-mangal. Padang enggak. Iya, bukan dua pelip. Sampai kalau pengertiannya. Ya aja kan ditaruh. Kita diri. Ayo apa? Bisa saya bisa berdiri. Halo, assalamualaikum. Kenapa dari? Kalau masalah warisan kah? Bikin bage. Kayak apa pembagiannya? Oh, iya. Ulung teh ngaran anu lah kayak ulun asli teh aja kan. Jadi minta maaf benar nah kada boleh tuh, tapi kayak naon ada ya boleh. Ya, enak kita berurusan pulang lah. Ya. Waalaikumsalam. Kayak Ridan itu nah. Enggak yuk. Ada salah lihat lah ya aku yuk. Ayo udah. Astagfirullah. Gila, boleh kan enggak aja. Tanya Ram, mak lawas bener kan dari kamu ya Allah. Anak mana pian? Kamu anak kasih itu tadi. Nah, Kamu malah kamu kadang boleh sama kamu lagi. Nah, kayak apa aur bener? Sama mana juga kalau kan yang ngaran aurnya kan kawan susah kan. Mana juga benar juga kayak apa? tapi kamu tahu lah semalam tuh ada gugur. Bagi warisan. Ya itu bagi juga Depan lah. Depan. Amun anak toko depan. Toko. Toko nang mana leh? Toko amun kuitan Nah, nikah. aku mengisahkan lah. Jadi dikirimin foto-fotonya kalah. Di situ tuh ada amas, tanah juga. Kan jadi tertera toko-tokoan. Makasih semalam aja main juga lu gini itu. Nah, Aku beta kontak toko situ aja. Kalian lagi ampun kuitan nikah itu. Nah, menano pas saya aku mendatangi ke rumahnya nih, Ih. bertamu nih. Langsung datangi. Alhamdulillah, terima kasih sama infonya lah. Aman. Nah, kemana nih? Makasih tuh juga. Kalau udah bisa jadi kita lah. Ya, Ya. beri lain lah. Beri lagi lah. Tapi ya. Kenapa kak? Dendam-dendam langsung saring. Duduk dulu. Ada kawan ikan lah kawan bagi warisan, ada toko aja aku pada toko. Kan aku yang maharaku. Kenapa Aku yang maharaku. Ikan nih kada tahu di toko mana kayak jadi keadilan. Aku beli boleh kayak itu ikannya. Aku maharaku mama kok kada tahu napa-napa. Di mana Sabar. bisa kayak gitu. Kenapa gerang mulutnya? Iya, masalah warisan Mena. Iya. Masalah toko kan bapak aja mau dijual. Kan situ ada hak jual. Aku nih anak sih dijual masalahnya. Tapi kan kamu pada tahu aku yang maharaku. Mama Gari kan pada tahu. Mama meninggal kan pada demam datang. aku nih berusaha. Kamu kira aku begangkang kan di situ kan? Sabar. Jangan ditahan. Jangan ditahan. Sabar. Boleh, kamu tuh masuk neraka hidup-hidup kayak ini untuk ada bukan adil membagi warisan. Kau kada tahu mama meninggal kayak apa? Kita telepon tadi ada angkat. Wih, kamu kira apa? Di situ kan? Tapi di telepon udah tidak ada angkat. Berapa hari aku kan telepon. Habis kaget mengerti bahasa habis kaget. Benar aku kan? Itu kada tahu kenapa. Tadi ada angkat. Daripada gue makasih yang kadang keluar kainnya baik diselesaikan dengan kepala dingin. Iya mencari kuasa hukum, bapak mediator. Nah, nyapa enak kalau kamu bagian kan daripada kita makalah kayak ini ada jelas, ada tuntung masalahnya. Ya Ada mulai awal kan banyak keluar nih pulang kayaknya. aman hari pun ikan berapa kali udah ada deh aman. Menelpon sekarang kita deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu semua. Bagaimana kabarnya? Ya di sini ada ibu Bunda dan ibu ikutnya kan? Di sini saya Putri. Saya sebagai mediator pada kasus kali ini, di mana saya akan membantu ibu sekalian untuk mencari solusi terbaik. Saya bukan untuk mengambil keputusan, tapi saya cuma untuk mengarahkan kita proses untuk mendapatkan tujuan kita, yaitu mencari solusi permasalahan yang terjadi. Jadi sebelum kita memulai mediasi kita kali ini, saya akan membacakan tata tertib bagi mediasi kita. Ya. Pertama-tama itu mediasi kita ini bersifat sukarela, di mana setiap
berpendapat yang bebas dan juga bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikannya. Juga setiap pihak itu wajib saling menghormati ibu sekalian, dan tidak memotong pembicaraan dan juga tidak menggunakan kata kasar dan juga tidak meninggikan suara. Dan juga sebagai informasi, semua informasi yang disampaikan pada media kita kali ini itu bersifat rahasia dan tidak akan bocor kepada pihak lain. Lalu selanjutnya pembicaraan kita untuk mediasi kali ini itu diatur oleh saya yang akan dilakukan secara bergantian. Dan juga fokus pembahasan kita ini itu untuk mencari masalah ya ibu, bukan untuk saling menyalahkan ataupun juga untuk memperpanjang konflik yang terjadi. Juga apabila terjadi emosi yang meningkat, maka saya berhak untuk menghentikan mediasi untuk sementara karena untuk menjaga kondisi kita agar tetap kondusif. Dan juga keputusan yang dihasilkan kepada mediasi ini itu sesuai dengan etiket baiknya, yaitu dengan cara musyawarah dengan kesepakatan kedua belah pihak. Itu tadi sudah saya bacakan tentang teks mediasi kita. Jadi apakah pihak-pihak bersangkutan bersedia? Bersedia. Baik, untuk membuka mungkin akan menyampaikan keluhannya mungkin dari Ibu Lia dulu, silakan. Baik, terima kasih Bu. Jadi begini, kami di sini untuk memperlurus ya Bu, untuk mencari bagaimana baiknya untuk masalah harta warisan. Nah, jadi kami ini baru saja ditinggal meninggal oleh orang tua kami, khususnya ibu ya, karena bapak sudah meninggal duluan. Nah, jadi ibu meninggal beberapa bulan yang lalu. Ibu ini meninggalkan harta Bu, meninggalkan harta berupa tanah, emas, uang, dan juga toko. Nah, tapi yang belum tahu tuh ada tingginya aja emas, uang, sama tanah. Nah, toko ini belum tahu. Jadi yang anak ulun gugat ini, yang toko ini. Nah, jadi si adik ulun ini nih menjual toko tanpa sepengetahuan ulun dan digunakan untuk sendiri. Sedangkan itu kan seharusnya masuk ke warisan. Kami kan perempuan 2 nih, jadi seharusnya kan warisnya itu bagi 2, bagi sama rata. Tapi yang dia bagi itu sisa dari toko itu tadi. Jadi toko ini terpisah dari harta yang dibagi 2 tadi. Nah, jadi itu yang kami lakukan. Rasakan adil gue rasa ulun palingnya menggunakan sendiri harta yang kedua toko itu tadi. Oke, jadi saya sebutkan mesti berarti Ibu Ida ini tidak terima karena tidak diberitahu tentang toko yang dijual dan meminta untuk toko itu pembagian hasilnya dari separuh lagi. Iya, supaya adil ya. Ya, memang disegerakan, tapi yang tadi ada disisipkan. Tidak tahu apa dia tujuannya sebenarnya. Transparansi, tapi tujuannya apa? Oke. Baik, itu tadi dari sudut pandang Ibu Ida, dari sudut pandang Ibu Atia bagaimana silahkan disampaikan. Jadi kayak ini gue, ulun tuh sudah menelepon kakaknya berapa kali. Pas mama dari, ulun telepon juga. Pas mama meninggal, ulun telepon, tapi kan dia diangkat-angkat kakaknya. Jadi tentang toko itu adalah hak ulun, karena ulun yang mengharapkan mama dari mama Gering sampai mama meninggal. Jadi yang masalah toko tuh itu aja. Dan ulun yang sisanya tuh ulun bagi 50-50. Karena toko itu hak ulun. Jadi menurut Ibu Atia tadi toko itu menjadi hak dari ibu karena upah mengurus dari waris. Karena itu Ibu Atia cuma membagi warisan yang lain kecuali toko tadi. Iya. Tapi di sini mungkin saya lihat kesalahannya dari miskomunikasi ya antara Ibu Ida dan dari Ibu Atia ini. Dari Ibu Atia yang menghubungi Ibu Ida tapi tidak bisa ditelepon tadi, dari Ibu Ida juga mungkin karena ada kesalahan atau apa itu tidak bisa disibukkan atau tidak apa itu tidak bisa mengangkat telepon, mungkin bisa jadi miskomunikasinya. Iya, memang kalau yang namanya kerja kan dia pasti sibuk. Jadi terkadang HP itu kayak dipinggirkan dulu supaya fokus kerja. Jadi ya alasannya tidak terangkat itu ya karena sibuk. Tapi jujur aja lah, gunakan kemana aja itu. Ya itu bayar utang mama lah. Heh, nah jadi kakak hutang ada mungkin kami hutang-hutang. Kita ini orang bereda. Kau kan ada tahu. Nih, ini hutang ikan sore. Ada lah. Aku kan ada mau terima duit itu. Ibu-ibu tuh ya sesuai sedusip ya. Tadi nyata boleh digunakannya ke lain, jujur aja nah. Untuk mungkin kalau kita hutang-hutang pasti hutang ikan seorang lah, kan apa? Gara pinjol kan apa?
Dek, saya mau keluar mama lo main hutang. Lain hutang tuh apa yang bagi hidup kita? Dia kan ada kamar di situ. Yang kemana pas mama gering, pas mama mati kan ada dek. Semuanya itu kebutuhan mama, aku bayar ke sana. Pangarangkot, kenapa ikam jadi nak upah menggeru kawitan terus ya kawitan seorang kalau nak barang jadi nak upah menggeru kawitan ha? Itu kan hakku. Ada kayak itu, ada hukumnya kayak itu. Karena ibu tahu aku yang hakku. Kamu kan tak kenapa-napa. Ada percaya pokoknya aku. Nah, ikam kan ada pas mama mati kan, kan mama gering mama naikkan itu ke usaha. Itu hakku. Ayo dong, hukumnya. Pas mama gering kemana? Aku sama kalian jadi dengar itu. Karena suasana yang mungkin saya rasa sudah tidak kondusif, bagi kita tunda dulu ya untuk sementara. Karena untuk sampai kita harus suasananya harus kondusif untuk mencapai tujuan kita yaitu masalah ini. Awalnya kita malah berlarut-larut menjadi konflik berkelanjutan. Jadi kita tunda dulu mengisi kita untuk selanjutnya. Mungkin kita minggu depan ya, Ibu. Untuk kuasa hukum bisa untuk berunding nanti dengan kalian masing-masing untuk mencapai permasalahannya bagaimana ini pendidikannya dan juga mencapai titik terangnya. Ya, jadi mungkin cukup sekian kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Rida, Ibu Fatia dan juga kedua Alhamdulillah masyarakat. Baik, kita buka untuk edisi kita yang kedua. Untuk di sini terima kasih pada Ibu Rida dan Ibu Atia yang sudah hadir dan juga kedua belah pihak penguasa hukum. Untuk kedua belah pihak penguasa hukum, apakah sudah mencapai titik temu? Sudah. Jadi bisa sampaikan dulu dari penguasa hukum tidak? Ya baik Bu, di sini saya sebagai kuasa hukum dari saudari Ibu Rida. Kami selaku penggugat di sini merasa keberatan dengan saudari Ibu Atiyah yang mana Ibu Atiyah ini menjual sebuah toko ya tanpa sepengetahuan Ibu Rida. Nah, yang mana kesepakatan antara Ibu Atiyah dan Ibu Rida ini warisan itu dibagi 50-50, sedangkan toko itu di luar sepengetahuan dari Ibu Rida. Maka klien saya ini menuntut haknya terhadap toko tersebut, gitu aja Bu. Baik, terima kasih kuasa hukum dari Ibu Rida. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai perwakilan kuasa hukum dari tergugat dari Ibu Atiyah, yang mana di sini benar Ibu Atiyah ini benar menjual toko orang tuanya tanpa sepengetahuan dari kakaknya. Jadi klien saya ini itu bersedia untuk mengembalikan uang separuh daripada penjualan toko tersebut dan juga sepakat untuk berdamai kepada pihak saudaranya. Oke, jadi keputusannya di sini yaitu pihak Ibu Atiyah mengembalikan separuh dari penjualan toko tersebut tadi. Apakah Ibu Rida menerima? Ya, tidak keberatan saya untuk Karena kedua belah pihak yang bersengketa sudah mencapai titik temu dari titik terang dari permasalahan kita ini, maka kita simpulkan bahwa mediasi berhasil dengan keputusan bahwa Ibu Atiyah mengembalikan separuh dari hasil penjualan tokonya kepada kakaknya sendiri yaitu Ibu Rida. Iya, baik, terima kasih banyak Bu. Kami dari pihak Ibu Rida mengucapkan terima kasih dan juga terima kasih kepada Ibu Atiyah. Sebaliknya kami juga berterima kasih kepada pihak dari Ibu Rida dan kuasa hukumnya, dan kami juga berterima kasih kepada Ibu yang sudah memediator kami. Baik, karena keputusan sudah bulat dan sudah mencapai titik terang ini, maka ibu-ibu sekalian yang bersengketa kita bisa untuk pendatangan berkas perdamaian.
Saya sebagai manajer jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Rida dan Ibu Rida. Perdamaian, perdamaian.